Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, berjumpa dengan saya Mar'atus Sholihah. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam program Indahnya Islam. Program ini merupakan kerjasama antara LDS TV dengan Muslimah Cinta Islam Lampung. Program ini akan membahas seputar Muslimah dan Islam. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tema yang akan kita bahas kali ini adalah revolusi pendidikan berbasis Islam. Agar pengetahuan kita lebih luas mengenai pembahasan ini, saya tidak sendiri tentunya, karena alhamdulillah saya sudah ditemani oleh seorang praktisi pendidikan sekaligus pemerhati generasi. Beliau adalah Ustazah Siska Mailana Sari. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah Siska, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah luar biasa Mak Mar'ah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustazah, insya Allah tema kita hari ini adalah revolusi pendidikan di dalam Islam. Lalu Ustazah, di sini mungkin kita dan pemirsa LDS TV perlu mengetahui bagaimanakah potret sistem pendidikan pada saat ini Ustazah? Ya, Mbak Mar'ah dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik Mbak Mar'ah, tadi ya potret. Iya. Potret kan berarti gambaran ya, gambaran betul. Bagaimana generasi saat ini yang tentu saja generasi saat ini adalah produk pendidikan, output dari pendidikan. Nah, kita bisa lihat banyak data ya yang sebenarnya bisa membuktikan bagaimana gambaran generasi saat ini. Kita lihat ya, tawuran berkali-kali terjadi. Betul. Ya kan, kita di Bandar Lampung sendiri atau di Lampung secara umum itu juga banyak sekali kasus tawuran antar pelajar terjadi. Ya baru-baru ini juga sering banget terjadi ya, gitu. Apalagi ada pelajar yang kemudian membawa senjata tajam di dalam tawuran tersebut. Nah, itu satu, itu potretnya. Kemudian yang kedua adalah pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini sudah tidak bisa kita tolerir lagi ya, maksudnya angkanya itu sudah sangat luar biasa gitu, seperti gunung es sebenarnya. Mungkin yang kita ketahui hanya di ujungnya saja, yang itu pun sudah sangat banyak gitu ya terjadi, apalagi yang tidak kita ketahui itu di bawahnya gitu ya, yang data-data yang tidak bisa kita ungkap, tidak bisa kita dapatkan, itu saya yakin lebih banyak lagi. Ini terbukti dari apa? Dari dispensasi nikah saja ya. Jadi dispensasi nikah itu kan berarti izin nikah yang seharusnya belum diperbolehkan gitu ya. Usianya belum masuk usia yang diperbolehkan untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi gitu ya di kantor di KUA gitu ya. Tapi karena terjadi sesuatu hal yang memaksa mereka untuk menikah akhirnya gitu ya, maka terjadilah permohonan dispensasi nikah ini. Jadi izin mau menikah. Nah, kebanyakan atau didominasi kasus dispensasi nikah itu karena memang sudah hamil di luar nikah. Jadi MBA ya Ustazah. Nah ini kan akibat pergaulan bebas. Ini potret loh, gitu ya. Potret pendidikan kita. Kemudian belum lama ini juga ditemukan bagaimana sepasang remaja melahirkan di gardu gitu ya. Di gardu yang kemudian anaknya ini tewas ya gitu karena dipaksa dibungkam mulutnya sehingga tidak bisa bernapas. Nah, ini alasan kenapa kedua remaja ini melakukan hal itu ya, karena memang satu sisi mereka sudah melahirkan anak tapi di sisi lain masih mau melanjutkan sekolahnya. Nah, ini potret yang
sangat miris gitu ya generasi kita pada saat ini. Belum lagi ditambah dengan prostitusi remaja. Ini prostitusi remaja itu sudah terjadi gitu ya, dan banyak terjadi yang tidak hanya pelakunya saja gitu ya, orang yang melakukan prostitusi, tapi bandar prostitusinya gitu ya, itu juga dilakukan oleh remaja. Nah ini potret generasi kita pada saat ini, yang generasi ini adalah generasi yang akan menyokong masa depan nih. Jadi nasib peradaban yang kedepannya, masa depannya bangsa kita gitu ya, Indonesia ini ditopang oleh generasi yang model potretnya tuh gambarannya seperti ini. Ini kan sangat mengkhawatirkan, mengerikan gitu. Sekali, ya, mengerikan sekali. Jadi yang kita dulu ya istilahnya, generasi yang dulu saja misalnya tidak separah ini aja gitu ya, kita bisa lihat gambaran generasi yang dilahirkan aja seperti ini. Apalagi kalau nanti potret gambaran yang sudah sangat miris dan mengerikan ini, kita bisa bayangkan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mereka kan adalah para pemimpin yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin pada saat ini. Yang di usia misalnya sekarang 18, 10 tahun yang akan datang 28, 20 tahun yang akan datang sudah 38, itu kan menjadi pemimpin. Bisa jadi mereka nanti akan jadi wali kota, jadi bupati, nah kan umur-umur ya 20 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, bisa kita bayangkan potretnya seperti ini. Nah, peradaban apa yang akan mereka ciptakan ketika kondisi mereka sendiri itu sudah seperti ini. Gitu, udah sangat mengerikan gitu ya. Nah, ini adalah buah dari atau output dari proses pendidikan yang kita lakukan. Sebenarnya tidak kurang-kurang gitu ya. Banyak program, kemudian bergantinya kurikulum gitu ya, sudah dilakukan dengan harapan bahwasanya itu akan menjadi perbaikan pendidikan di masa datang, yang otomatis juga akan melahirkan generasi yang unggul gitu ya, generasi yang nanti akan menciptakan sebuah peradaban yang gemilang, kan yang itu yang diharapkan gitu ya. Apalagi 2045 diharapkan kita menjadi Indonesia emas gitu ya. Generasinya generasi namanya Indonesia emas, berarti kan Indonesia yang gemilang. Nah, harusnya kan ditopang. 45 itu kan 20 tahun lagi ya, sekitar 20 tahun lagi gitu ya. Bukan waktu yang sebentar untuk bisa mendidik generasi untuk bisa mempersiapkan Indonesia emas. Makanya ini yang harus kita lakukan ya, harus kita benar-benar menjadi fokus kita atau menjadi perhatian penuh. Jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang justru tidak bisa mewujudkan Indonesia emas tadi itu. Itu justru malah menghilangkan atau justru menghancurkan potret atau peradaban yang akan datang. Mungkin itu Mbak Mar'ah dan pemirsa LDS TV tentang potret generasi saat ini. Ini nih perlu menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Tidak hanya sekedar perhatian satu atau dua kalangan saja gitu ya, tetapi ya semuanya ya, semua kalangan harus konsentrasi gitu untuk bisa menjadikan potret generasi menjadi lebih baik. Ustazah, Masya Allah, semakin menarik ya perbincangan tentang yang terjadi saat ini ya, generasi, Masya Allah luar biasa. Tapi kita lanjutkan lagi perbincangan kita, karena kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Kembali lagi di Indahnya Islam dengan tema revolusi pendidikan berbasis Islam. Baik Ustazah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwasanya bagaimana rusaknya potret generasi saat ini ya Ustazah. Lalu sebenarnya apa Ustazah penyebab dari itu semua?
Ya, Mbak Mar'a dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, bahwasanya tadi ya potret atau gambarannya buram, Iya. yang buram dan rusak gitu ya, yang sepertinya kita tidak bisa bergantung nih ya, tidak bisa Iya. bergantung, tidak bisa mengharapkan nih kalau misalnya keadaan generasi masih seperti itu saja, kita biarkan gitu ya tanpa kita selesaikan. Nah, sebenarnya mungkin upaya yang dilakukan oleh berbagai macam pihak di berbagai macam kalangan itu sebenarnya sudah banyak ya, Iya. mengganti kurikulum lah, menemukan bagaimana kurikulum yang tepat gitu ya, tepat kemudian efisien untuk bisa menghasilkan generasi unggul. Ternyata sampai saat ini ya belum ada yang berhasil, apalagi pasca pandemi ya. Iya. Ya, pasca pandemi yang sebelum pandemi saja potret generasinya sudah buram gitu ya, ditambah lagi dengan pandemi yang 2 tahun itu ya, itu juga sudah menambah gitu ya, menambah efek semakin rusaknya generasi pada saat ini. Nah, penyebabnya yang paling mendasar adalah sekulerisme gitu, di mana kehidupan ini dipisahkan dari agama gitu ya. Agama tidak ikut campur dalam mengatur kehidupannya, termasuk di dalam pendidikannya. Yang sekulerisme itu melahirkan liberalisme. Nah, liberalisme, hedonisme, konsumerisme yang menyebabkan generasi kita pada saat ini ya seperti itulah tadi. Jadi bebas ya, Ya, Ustazah, pergaulan bebas, kemudian konsumtif, Iya. gitu ya, tawuran yang ingin menunjukkan eksistensi dirinya gitu ya. Nah, ini karena itu tadi, karena liberalisme, di mana liberalisme itu kan mengusung 4 kebebasan, ya, kebebasan untuk berkata-kata ya, makanya di medsos itu mau dia berbicara apa, mengeluarkan kata-kata apa di medsos, mau baik itu secara teks ataupun secara langsung gitu ya, berbicara secara langsung itu sudah sekarang semakin bebas. Kata-kata kotor ya, kata-kata cacian, makian itu sudah menjadi hal yang biasa. Belum lagi dia mau mengatakan apapun ya, ya terserah dia. Kemudian kebebasan bertingkah laku. Dia mau jungkir balik istilahnya ya, mau bertingkah laku apa semau dia, semakin hari semakin bebas sekarang gitu ya. Apalagi fasilitasnya, fasilitas yang diberikan gitu ya, banyak gadget yang dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya, yang kemudian dia upload di medsos, seperti itulah gitu ya. Itu buah dari liberalisme. Nah, ini yang perlu kita waspadai gitu. Belum lagi kebebasan ya beragama, ya mau gonta-ganti agamanya, mau nggak beragama sekalipun itu menjadi hak menjadi suatu yang bebas dilakukan oleh siapapun karena adanya liberalisme itu tadi gitu. Nah, ini yang cukup berbahaya gitu. Nah, ini akarnya gitu ya. Ini yang menyebabkan segala macam persoalan tadi itu terjadi. Kemudian hedonisme itu kan hura-hura ya, fun-fun aja gitu ya, pesta party di mana-mana gitu ya. Makanya food, fun, and fashion itu menumbuh suburkan hedonisme, yang karena hedonisme tadi gitu ya, maka ini mengakibatkan gitu ya, si remaja tadi ingin memiliki misalnya gadget yang canggih, baju yang bagus, dengan segala macam halal haram itu hantam gitu ya. Mau melakukan apapun yang penting uangnya banyak, bisa beli gadget yang canggih-canggih, baju yang bagus, makanan yang enak, kemudian diposting di media sosial untuk bisa mendapatkan pengakuan. Nah, ini luar biasa gitu ya, potret generasi pada saat ini. Malah sampai ada yang marah-marah ke orang tuanya, menuntut menuntut fasilitas yang cukup gitu ya, yang lebih misalnya lebih dari apa yang dimampui oleh orang tuanya, karena tuntutan ya tadi itu, tuntutan pergaulan, kemudian tuntutan dunia sosial yang dimana dia itu bergaul gitu ya. Nah, ini yang cukup berbahaya. Kemudian konsumerisme ya, sangat konsumtif, apa-apa beli gitu ya, kemudian pengen ini itu beli gitu ya, tinggal klik. Apalagi sekarang semakin hari semakin mudah dipermudah transaksi-transaksi tersebut gitu ya, ini semakin kemudian menumbuhkan konsumerisme tadi. Nah, yang seperti inilah gitu ya, maka wajar prostitusi remaja itu ada di mana-mana. Ya, bagaimana remaja yang dia belum bisa bekerja misalnya, tetapi tuntutan untuk bisa mendapatkan
tadi itu ya, 3F tadi ya bener, food, fun, and fashion tadi itu gitu kan membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya, maka terjerumuslah mereka ke dalam prostitusi gitu. Nah, ini penyebabnya, apalagi ada paham liberal tadi itu ya, bebas melakukan apapun tanpa adanya sesuatu aturan yang bisa mengikat dia gitu ya karena memang harusnya yang bisa mengekang dia kan dia tadi halal dan haram harusnya kan gitu, untuk bisa menjadi standar dia boleh melakukan atau tidak boleh melakukan ya harusnya haram dan halal tadi itu. Tapi sekarang karena adanya liberal tadi ya terserah gitu ya, aku mau melakukan apapun terserah aku, toh memang dijamin haknya gitu ya untuk bebas melakukan apapun. Nah ini jika dibiarkan, maka karena Indonesia nanti kan akan mendapatkan bonus demografi gitu ya. Bonus demografi itu generasi mudanya lebih banyak dibandingkan generasi tuanya gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi bumerang bagi kita ketika kita mendapatkan bonus demografi, tapi kualitas si demografinya ini, orang-orang yang menyokong atau generasi muda yang menyumbangkan demografi tadi, itu bonus demografi tadi adalah para pemuda yang rapuh, tidak berkualitas. Maka sekarang itu sering dikenal generasinya adalah generasi stroberi ya gitu. Generasi pada saat ini potretnya adalah generasi stroberi. Generasi stroberi itu generasi yang lembek gitu ya, cepet hancurnya gitu ya. Nah, sangat rapuh. Generasi saat ini adalah generasi yang sangat rapuh, mudah terkena mental illness gitu ya, kalau kata anak-anak sekarang gitu ya. Jadi mudah terkena sakit mental penuh dengan tekanan gitu. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Maka generasi yang rapuh ini justru nanti akan menjadi bumerang ketika kita ada di tahun mendapatkan bonus demografi gitu. Karena tadi itu ya, orang jumlah para pemudanya banyak, tetapi kemudian dia tidak bisa menyokong peradaban ya, generasinya generasi yang rapuh, justru itu akan menambah persoalan gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semua gitu ya. Bonus demografi ini harus sangat diperhatikan, jangan sampai dia menjadi bonus menyumbang Indonesia gemilang, atau justru gitu akan meruntuhkan atau menghancurkan citra generasi atau peradaban yang akan datang. Nah, ini sangat berbahaya ya, Ustazah. Nah, kita lanjutkan lagi nanti ya Ustazah, perbincangan kita sangat menarik, Masya Allah. Nah, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Indahnya Islam. Kembali lagi di Indahnya Islam dengan tema revolusi pendidikan berbasis Islam. Langsung kita ini lagi Ustazah. Nanti. Cut. Kita lanjutkan. Satu video kan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Roll and action. Kembali lagi di Indahnya Islam dengan tema revolusi pendidikan berbasis Islam. Baik Ustazah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita tadi. Masya Allah, luar biasa tadi ya Ustazah, gambaran potret saat ini ya, gambaran remaja ya, generasi itu sangat mengerikan, sehingga justru malah mampu atau bisa untuk membuat peradaban ini semakin mengkhawatirkan ya Ustazah ya. Nah, lalu Ustazah bagaimana nih menciptakan generasi unggul agar peradaban gemilang itu bisa tercapai? Iya, baik Mbak Mar'a dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Kita tahu ya tadi sudah
begitu mengerikannya ya kondisi generasi pada saat ini, yang kita semua harus aware gitu ya. Kita semua harus memperhatikan bagaimana kondisi generasi pada saat ini. Nah, kalau ditanya bagaimana cara mewujudkan sesuai dengan tema tadi kan, revolusi pendidikan berbasis Islam, berarti pendidikan yang ada saat ini karena belum mampu menghasilkan generasi yang unggul, maka harus direvolusi. Gitu. Revolusi kan harus diubah, berarti ya diubah dengan waktu yang cepat gitu ya. Harus segera mungkin pendidikan ini harus kita ubah, kita perbaiki gitu ya. Bagaimana agar pendidikan bisa melahirkan generasi yang unggul tadi. Maka karena tadi temanya kan revolusi pendidikan berbasis Islam, maka kita akan membahas tentang bagaimana gambaran Islam bisa mewujudkan generasi yang unggul. Nah, pendidikan di dalam Islam tentu ini juga sudah ada aturannya ya, sudah sangat lengkap, disusun strategi pendidikannya juga sudah disusun, mulai dari asasnya, tujuannya, kurikulumnya. Asasnya sendiri adalah asas pendidikannya gitu ya, adalah akidah Islam gitu. Jadi semuanya dilandaskan kepada akidah Islam. Tujuannya tadi untuk bisa menghasilkan generasi unggul yang solih dan solihah gitu ya, yang mampu memiliki kecakapan gitu ya, tidak hanya sekedar menguasai sains dan teknologi, tetapi juga memiliki akidah yang kuat, keimanan yang kuat. Jadi sudah solih, solihah, kemudian cakap sains dan teknologi. Jadi menguasai teknologi yang canggih, ilmu pengetahuannya banyak, tetapi tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini yang nanti akan dihasilkan oleh pendidikan di dalam Islam. Gitu. Ini sudah disusun sedemikian rupa. Kurikulumnya sudah ditata mulai dari kurikulum sejak dini gitu ya. Jadi kurikulumnya nanti di dalam Islam itu sangat berperan keluarga. Jadi sampai diatur nanti di dalam Islam, keluarga itu ketika akan mempersiapkan anak-anak sekolahnya, si keluarga harus ngapain dulu. Jadi tidak serta-merta ya sudah keluarga ini menyerahkan seluruhnya kepada sekolah. Tidak, karena harus ada pendidikan di rumah, harus ada pendidikan keluarga. Nah, ini juga sangat diperhatikan di dalam Islam. Setelah nanti anak memulai masuk usia sekolah, nah nanti dia akan mengikuti kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Nah, tadi tujuannya ya agar bisa mewujudkan generasi unggul, generasi yang cakap sains dan teknologi, tetapi juga beriman dan bertakwa. Nah, ini yang nanti harus dilakukan. Ya, bagaimana caranya? Ya harus diubah gitu. Karena diharapkan kan tadi pendidikan, output pendidikan yang ada pada saat ini kan output pendidikan yang justru buram. Potretnya tidak bisa diharapkan mewujudkan peradaban yang gemilang gitu ya. Justru malah nanti bisa menghancurkan peradaban itu sendiri gitu. Maka perlu, walaupun sudah banyak upaya, ternyata upaya-upaya yang dilakukan belum menyentuh kepada persoalannya, belum menyentuh pada akar permasalahannya. Sehingga kalau akar permasalahannya tidak dicabut, tidak diselesaikan, tidak dibuang, ya bakalan tumbuh lagi. Walaupun kita sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan cabangnya, gitu ya. Oh, misalnya karena pergaulan bebas, oh kita harus membatasi usia pernikahan. Kemudian ada pendidikan sex education misalnya begitu, agar mengerti. Nah, kan semuanya sebenarnya sudah dilakukan. Tetapi kenapa tidak bisa melahirkan solusi yang bisa menangani persoalan ini sehingga persoalan-persoalan generasi kemudian jadi berhenti? Nah, justru malah semakin hari semakin bertambah kan gitu. Berarti kan ada yang salah. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini hanya pada cabang-cabangnya saja. Nah, kalau cabangnya saja yang dipangkas, akarnya tidak dipangkas, maka ya tetap tumbuh terus, suatu saat tumbuh lagi, bisa jadi malah jadi tambah subur, tambah subur tanamannya kan begitu ya. Maka harus diperhatikan, makanya akarnya tadi karena adanya sekulerisme, liberalisme gitu ya, yang melahirkan liberalisme, hedonisme dan konsumerisme, maka ini yang harus dicabut, digantikan dengan apa? Dengan Islam gitu. Karena Islam itu memiliki aturan yang sempurna dan paripurna karena dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita meyakini bahwa sesuatu yang datangnya dari Allah pasti akan bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kita sebagai manusia. Cocok gitu loh sebagai
kita sebagai manusia, yang kita ini hambanya Allah gitu ya. Nah, ketika Allah memberikan aturan itu pasti sudah cocok, sudah memang sepaket gitu ya yang harusnya dilakukan oleh manusia ketika memiliki persoalan. Ini kembali lagi kepada aturan Allah. Begitu juga di dalam persoalan pendidikan gitu. Maka revolusi pendidikan berbasis Islam itu sangat dibutuhkan gitu. Sesegera mungkin kalau kita ingin menyelamatkan generasi gitu. Karena generasi itu gambarannya kan sedang berada dalam kubangan permasalahan. Mereka terjebak tuh gitu ya. Seperti terjebak di dalam lumpur hidup gitu. Yang semakin pergerakan mereka justru semakin menyeret mereka gitu, karena memang salah pergerakannya. Maka kita harus menghadirkan sebuah solusi yang hakiki tentunya ya, yang bisa mencerabut permasalahan ini sampai ke akar-akarnya, sehingga di masa depan tidak lagi muncul persoalan yang sama atau malah justru menambah parah persoalan ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maka ya pendidikan Islam ini diharapkan bisa menjadi alternatif solusi yang seharusnya dilirik dan dipandang gitu. Ketika selama ini semakin sulit kan ya istilahnya, aduh persoalan generasi yang begini, belum lagi ya, karena tidak hanya persoalan generasi kalau kita ngomongin pendidikan kan gitu, termasuk persoalan problem gurunya. Kalau permasalahan sekarang kan udah generasinya begitu, gurunya disibukkan lagi dengan persoalan administrasi yang tidak ada habisnya, sehingga menyita perhatian yang seharusnya guru ini konsentrasi penuh terhadap anak didiknya, tapi karena beban administrasi yang sangat luar biasa, itu juga menjadikan guru konsentrasinya terpecah, tidak fokus gitu, karena administrasi yang sangat bertele-tele dan sangat banyak. Jadi ketika kita membicarakan tentang persoalan pendidikan, tentu saja tidak hanya sekedar membicarakan persoalan generasi, tentu saja ada gurunya di situ gitu ya, bahwasanya guru ini juga perlu dimotivasi, kemudian bagaimana caranya guru ini biar menjadi guru yang efektif ketika mengajarkan kepada anak didiknya. Jangan sampai kemudian guru hanya dibebani dengan beban administrasi yang sangat banyak, sehingga dia justru fokusnya ke administrasi, bukan kepada bagaimana caranya menghasilkan generasi yang unggul gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan gitu ya, tentang bagaimana merevolusi. Ya mungkin ini harusnya lebih lebih detail lagi mungkin di kesempatan yang lain lagi gitu, untuk kita bisa membicarakan tentang hal-hal yang lebih detail tentang pendidikan, gambaran pendidikan di dalam Islam gitu Mbak Mar'a dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Ya, Masya Allah ya Ustazah, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan tadi apa yang Ustazah sampaikan mampulah membuka cakrawala berpikir kita semuanya ya. Baik Ustazah, tapi sayang sekali ya, ternyata kita sudah di penghujung acara. Nah, sebelum acara ini ditutup, silahkan jika ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan. Ya, baik Mbak Mar'a dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin ya, yang memiliki aturan yang sempurna. Begitu juga dengan persoalan pendidikan. Maka sudah selayaknya pendidikan Islam dipakai sebagai solusi untuk persoalan pendidikan dan persoalan generasi. Jadi harus sesegera mungkin revolusi pendidikan berbasis Islam ini kita laksanakan, karena hanya Islamlah yang dapat menyelesaikan persoalan generasi pada saat ini. Jadi kembali lagi kepada Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Masya Allah. Nah, mungkin itu pemirsa LDS TV dan Mbak Mar'ah yang bisa saya sampaikan. Iya, Masya Allah. Jadi kembali kepada Islam ya Ustazah ya. Masya Allah, jazakillah khairan kasir kepada Ustazah Siska atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita bersama Ustazah Siska dalam program Indahnya Islam. Dan saya Mar'atus Sholihah dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun sikap. Anda tetap bisa menyaksikan Indahnya Islam di jam yang sama dan tentunya hanya di LDS TV. Muslimah Sholihah, Muslimah cerdas, Muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.